Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Juliantika. Saya mahasiswa KKNDR Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Posko 7 Cibus dengan NIM 17. Baiklah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana membangkitkan semangat kita di masa pandemi. Masa pandemi adalah masa-masa di mana seluruh dunia sangatlah sedih, di mana seluruh dunia menutup diri. Ya, dikarenakan kita melaksanakan kegiatan semuanya di rumah. Tak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Bahkan pembelajaran pun dilakukan daring di rumah. Nah, saat pembelajaran daring, kemungkinan siswa terasa bosan, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan guru. Saat bosan menghantui, ya setan membisikkan. Dengan mudah setan membisikkan kita tak hanya pelajar saja. Semua orang yang melaksanakan kegiatan, aktivitas di rumah, ya setan membisik. Ya untuk tidur saja, untuk nonton-nonton saja tayangan yang gak bermanfaat. Karena apa? Setan itu secara halus membisikkan kepada telinga. Yuwaswisu beringas. Bisikannya halus. Apa? Tips apa yang harus kita lakukan saat bisikan-bisikan setan itu datang? Lawan ya. Saya udah ngelawan. Tapi apa sih yang tindakan selanjutnya? Saya tahu. Aduh, ada bisikan setan. Saya malas untuk nonton, tapi saya nonton ya kan kalah. Lawannya dengan cara yang pertama, yaitu berangkatlah untuk berwudu, sholatlah duha. Coba aja lakukan sholat sunnah duha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan, capek selama masa pandemi ini, masalah-masalah yang berat, semuanya curhatlah kepada Allah. Serahkan apa yang dirasa saat ini, insya Allah. Kemudian setelah itu saat siang udah kerasa nih gundah hati, batin sakit, nggak tahu kenapa. Ya karena kita bete, bosan, nggak ada kerjaan. Bosan tadi kita nggak tahu laksanakan 2 rakaat qobliyah ba'diyah zuhur. Kemudian saat petang laksanakan qobliyah asar, maghrib, apalagi malam. Saat malam datang, dicoba aja tahajud, serahkan, menangislah sedalam-dalamnya. Saya pernah melakukan hal ini, makanya saya membagikan untuk share kepada teman-teman semuanya. Saya coba untuk share karena saya telah melaksanakan manfaat dari sunnah ini. Kenapa sih nggak sunnah? Kenapa sih harus sunnah? Kenapa sih nggak? Kan saya juga sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya itu rasakan pasti tenang kan? Tapi kan lebih nikmatnya lagi, hidup lebih kerasa, lebih enaknya lagi. Coba aja laksanakan sunnah. Dengan sunnah, ya gimana ya? Apalagi kita bangun malam, kita bangun malam saat orang lain tertidur, saat sepi, Allah turun di sepertiga malam. Kita rasakan artinya Allah. Kita rasakan semua. Bukannya saya mau kayak ria, kayak gimana ya, takabur. Bukan takabur, maksudnya ria. Dia kayak gitu, mungkin saya melaksanakan itu. Tidak, saya pernah melaksanakan ini dan ya itu sangat membantu saya berpikir lebih positif, badan saya lebih sehat. Ya mungkin semua juga pada tahu, tapi saya hanya membagikan tips ini ya untuk teman-teman. Semoga ya bisa bermanfaat tips yang pernah saya lakukan. Sebelumnya saya di rumah selama masa pandemi, kita kan hampir 4 bulanan ya. Hampir 4 bulanan saya di rumah merasakan semua itu. Hati saya gundah,
Ya seperti itulah saya mencoba, saya ada kalah, terus saya mencoba untuk melawan dengan ya tadi, dengan melaksanakan sunnah-sunnah, dengan melaksanakan amalan-amalan lain selain yang wajib. Dan itu ternyata lebih kayak saya berpikir positif terhadap diri saya. Saya lebih ingin beraktivitas, tak hanya berdiam diri di rumah. Saya lebih ingin berlebih ya, berolahraga, melaksanakan olahraga ya. Saya yang tadinya saya nggak pernah sama sekali berolahraga ya, karena tadi kita harus menanamkan motivasi kepada diri kita sendiri agar kita bisa melaksanakan itu. Bagaimana ya, kita ada motivasi tapi nggak kita laksanakan, untuk apa juga? Itulah tadi, coba aja ya, yang wajib, yang fardu memang itu benteng di dalam hidup kita. Insya Allah kalau wajib udah, itu kan yang wajib, sholat fardu, hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan itu ya, itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya makanya dengan sholat mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri pada Allah. Yang kedua yaitu tipsnya, yaitu pasrahkan setiap ujian, setiap yang terasa benar berat bagi kita akan terasa ringan saat kita mengikhlaskan apa yang telah Allah berikan, bahwa itu hanyalah milik Allah dan itu hanyalah ujian semata yang akan kedepannya, bahwa kedepannya nanti akan bahagia, kedepannya akan baik. Yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik, walaupun mungkin terasa berat bagi kita. Coba aja rasa ikhlas. Nah, menanamkan ikhlas tersebut bahwa kita tahu semuanya berasal dari Allah, akan kembali lagi kepada Allah. Ya, seperti kematian tadi. Ya, hidup kita juga kayak gitu. Kita tahu kita akan meninggal. Ya enggak? Ya itulah. Sama seperti ujian. Kita tahu kita akan bahagia kalau kita bersabar. Musta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itulah tips dari saya. Amalkan tetap ibadah-ibadah sunnah, dan yang kedua itu pasrah dan tawakal, bahwa semua hanya setiap ujian akan terasa ringan ketika kita pasrahkan, kita ikhlaskan niat dalam hati, kita ikhlas bahwa itu hanya ujian semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum